Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama dalam sejarah melalui materi pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan besar maritim di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Saya Aris Eka Prasetya, guru sejarah dari SMA Negeri 22 Surabaya. Jika kita bicara tentang Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara, ini nggak terlepas dari Sriwijaya sendiri adalah sebuah kerajaan besar bercorak maritim. Wilayah Kerajaan Sriwijaya sendiri, menurut kondisi geografis Sriwijaya, terletak di daerah Palembang, bisa kita lihat di peta ini ya. Sehingga hampir semua kapal yang berasal dari Cina yang akan menuju ke India atau ke wilayah lain di daerah Asia Selatan, maka akan melalui yang namanya Sriwijaya, yaitu bisa melalui Palembang, melalui Selat Malaka, atau juga bisa melalui Selat Sunda, menyusuri bagian barat Pulau Sumatera, lalu menuju ke India. Inilah adalah letak Kerajaan Sriwijaya yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar, dilalui oleh banyak kapal-kapal yang melalui Kerajaan Sriwijaya sebagai transit atau transito untuk menuju ke pelabuhan selain di Sriwijaya seperti di India atau di seluruh Nusantara. Kata Sriwijaya sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Sri itu artinya adalah cahaya atau gemilang, sedangkan Wijaya itu adalah kemenangan. Jika disatukan maka Sriwijaya memiliki nama panjang kemenangan yang gemilang. Hal ini tidak lepas dari jatuhnya kerajaan Funan yang menguasai kawasan Indochina, sehingga banyak sekali para pedagang tidak melakukan perjalanan ke Funan, tapi langsung menuju ke mana? Ke daerah Sriwijaya atau wilayah Sumatera bagian selatan. Melihat dari posisinya, wilayah Sriwijaya terletak di mana? Di daerah Sumatera Selatan atau di daerah Palembang. Bila dilihat dari wilayahnya yang menitik beratkan kekuatan pada bidang maritim, Sriwijaya dapat dikatakan sebagai Swarna Dwipa atau tanah yang subur. Bisa kita lihat dalam gambar, ini adalah bentuk kepulauan di semenanjung Sumatera, tepatnya di kawasan Palembang. Swarna Dwipa, tanah yang subur. Keberadaan Sriwijaya itu nggak lepas dari yang namanya cerita dari seorang saudagar, penulis juga, yaitu bernama Itsing. Itsing sendiri adalah seorang pedagang dan penulis yang berasal dari Cina yang banyak menceritakan tentang keberadaan Sriwijaya selama dia ingin mengunjungi ke India. Dia menjumpai sebuah wilayah di daerah bagian selatan Sumatera, terlihat dijumpai banyak para pedagang seakan-akan menggunakan pakaian seperti orang Buddha. Kemudian juga banyak melakukan perdagangan-perdagangan yang membuat akhirnya dituliskan dalam bukunya oleh catatan Itsing bahwa Sriwijaya adalah sebuah tempat transito bergerak di bidang perdagangan dan maritim, merupakan kerajaan kuat pada saat itu. Nah, kembali lagi. Nah, ini ya. Jadi ini perjalanan Itsing mulai dari Cina, dia menuju ke daerah, sebenarnya dia itu mau ke India, si Itsing ini. Nah, tapi karena dia harus melewati sebuah celah, yaitu celah Selat Malaka, maka dia menjumpai daerah baru yang dikenal dengan istilah Sriwijaya. Menurut sumber yang ditulis oleh Itsing, maka Sriwijaya dikatakan sebagai kerajaan yang besar pada saat itu. Di sini ya, Sriwijaya. Tentang keberadaan Sriwijaya sendiri itu banyak juga ditulis melalui beberapa sumber. Salah satunya ada namanya Prasasti Kedukan Bukit ya. Ada juga Prasasti Kota Kapur. Ada juga Prasasti Ligor. Ini ya gambarnya Prasasti Ligor. Juga ada Prasasti Palas Pasemah. Nah, kok nggak dijelaskan Pak? Nah, nanti tugas Anda di sini adalah apa? Mencari tahu isi dari prasasti tadi bercerita tentang apa ya. Sedangkan prasasti yang paling terkenal yang lengkap tentang cerita Sriwijaya ada pada Prasasti Nalanda. Nah, ini apa bukti Sriwijaya sebagai kerajaan maritim besar di Nusantara?
bisa dilihat dari bukti-bukti seperti perahu kuno yang ditemukan pada peninggalan kerajaan Sriwijaya ini ya. Juga bangkai perahu yang masih terlihat sekali di sini, ada namanya ruas-ruas perahu bercadinya. Dan ini adalah bangkai kapal dari kerajaan Sriwijaya yang waktu dilakukan ekskavasi ternyata bangkai kapalnya agak lumayan besar. Jika dilakukan yang namanya penelitian sejarah, dapat direka bahwa kapal yang dilakukan atau kapal yang digunakan oleh para pedagang dan pasukan maritim Sriwijaya itu adalah seperti ini ya. Ini adalah bentuk kapal yang hasil direka oleh para sejarawan. Kapalnya adalah seperti ini. Ini adalah perahu Sriwijaya yang digunakan untuk mengarungi perjalanan maritim waktu itu. Ini ya kapalnya ya. Nah, dapat dikatakan bahwa karena Sriwijaya memiliki kekuatan besar di bidang maritim, maka kerajaan Sriwijaya dapat dikatakan sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara karena dia berhasil menguasai beberapa pelabuhan-pelabuhan kerajaan yang ada di seluruh Nusantara. Ini adalah gambar tentang kerajaan Sriwijaya dengan aktivitas perairannya, perdagangan transitnya, dan aktivitas maritimnya. Ini adalah gambar tentang Sriwijaya dilihat dari laut ya. Ini wilayah Palembang sekarang. Nah, apa yang menyebabkan akhirnya kerajaan Sriwijaya tiba-tiba hancur dan sekarang sudah hilang? Bukan hilang, kalau sisa-sisanya masih ada. Kenapa kok mundur ya? Nah, satu, bukti yang tertulis dari Negara Kertagama dijelaskan bahwa adanya penaklukan terhadap wilayah Sriwijaya oleh Aditya Warman. Nah, berarti kalau nggak salah itu ada istilahnya serangan Pamalayu ya, ekspedisi Pamalayu ya. Nah, silakan nanti kita akan diskusi bersama apakah yang menyebabkan runtuhnya dari kerajaan Sriwijaya. Dah selesai itu hasil dari penjelasan saya tentang kerajaan Sriwijaya. Banyak sekali yang masih harus kita ungkap di sini, terutama mengapa Sriwijaya dikatakan sebagai kerajaan maritim yang terbesar. Yang kedua, apa saja bukti prasasti yang dimiliki oleh Sriwijaya? Nanti bisa Anda jelaskan. Yang ketiga, mengapa Sriwijaya mengalami kemunduran? Mari kita bahas dalam diskusi live pada hari ini. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu dalam pembelajaran sejarah bersama live quiz yang ada di Facebook di grup Sami Sanov. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.